Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua, game kedua dari permainan Carlsen versus Ian Nepomuk. Game kedua tadi malam kawan, super kompleks daripada game pertama mereka. Bagi kalian yang ketiduran tadi malam, mari kita langsung ke atas papan. Seperti apakah permainan mereka tadi malam? Di sini di game kedua, Carlsen gantian pegang putih mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Ian Nepomuk, pion C4, dan pada posisi seperti ini kawan, seringkali Ian Nepomuk bermain dengan grand field defense, pertahanan kesukaannya dengan pion D5, tapi Ian Nepomuk merespon dengan pion E6, menantang Carlsen untuk bermain dengan kuda C3, dilanjut dengan gajah B4 nanti bermain dengan Nimzo Indian defense. Tapi Carlsen bermain dengan anti Nimzo Indian defense, kuda F3, dan selanjutnya adalah pion D5 oleh Ian Nepomuk. Di sini kawan, jika kuda lompat ke peta C3, maka kita temui permainan Queen's Gambit, gajah E7, atau nanti bermain dengan Ragozin defense, gajah B4. Di sini putih bermain dengan pion G3. Carlsen mentransposisi ke pembukaan Katalan. Jika sekarang pion pukul pion, maka kita dapati permainan terbuka dari Katalan. Ian Nepomuk bermain dengan variasi tertutup gajah E7, gajah G2, hitam rokade, Carlsen pun juga rokade pendek, dan selanjutnya pion D pukul pion C4, menteri ke C2, dan pion B5 oleh Ian Nepomuk. Memilih langkah yang sangat jarang diambil oleh atau yang tidak populer bagi hitam. Yang populer bagi hitam adalah pion A6 kawan. Jika menteri ambil, maka selanjutnya hitam akan mempunyai tempo untuk melanjutkan pengembangan gajah terangnya di peta B7 ini untuk persiapan untuk bertarung dengan gajah terang putih. Atau pada posisi seperti ini, pion ini tidak langsung diambil oleh menteri putih, bisa memainkan pion A4, tapi gajah nanti akan bergerak ke peta D7. Menteri ambil pion dan gajah akan ditempatkan di C6. Selanjutnya kuda berkembang ke peta D7. Gajah ini juga bisa mengimbangi gajah terang putih kawan. Inilah jalur yang biasa yang paling sering diambil oleh pemain dalam permainan Katalan tertutup. Tapi di sini tadi kita temui Ian Nepomuk bermain dengan pion B5, tapi masih ada yang pernah memainkannya. Dan direspon Carlsen dengan langkah kuda ke E5. Merespon dengan langkah pion 4 bisa juga dilakukan oleh putih kawan, tapi Carlsen memilih langkah kuda ke peta E5. Dan pada posisi ini ada satu game yang pernah mencapai diagram seperti ini kawan. Terakhir kali pada turnamen Grand Swiss beberapa bulan yang lalu, di mana hitam merespon dengan langkah kuda ke peta D5 untuk memblokade diagonal peta terang bagi gajah mengincar betengnya. Tapi di sini Ian Nepomuk memilih langkah pion C6. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Dan barulah sekarang Carlsen memainkan pion A4 dibalas dengan langkah kuda ke peta D5. Memblokade diagonal terang bagi gajah menyerang beteng ataupun pion yang ada di peta C6. Dibalas dengan langkah pengembangan kuda C3 menantang pertukaran kuda kawan. Pada posisi ini langkah pion pukul pion patut dipertimbangkan oleh putih untuk membuka lajur A bagi beteng, juga untuk memperlemah struktur pion hitam di sayap menteri ini. Tapi di sini tadi Carlsen terlebih dahulu untuk melangkahkan atau melanjutkan pengembangan kuda C3, memberikan pressure bagi pion B5, dibalas dengan langkah pion F6 terlebih dahulu untuk mengusir kuda. Dan kuda pun mundur kembali ke F3, selanjutnya menteri hitam D7. Untuk membackup pion-pionnya di peta terang ini kawan, sekarang pion E4 mengancam kuda, kuda lompat ke B4 mengancam menteri, menteri ke E2, dan kuda lompat kembali ke D3. Menempati pos atau spot yang cukup cantik kawan, menjadi gurita yang mengontrol peta-peta gelap ini. Di sini Carlsen melanjutkan dengan langkah pion E5 untuk membuka diagonal terang ini kembali, juga menantang pion hitam. Di sini ada pilihan bagi hitam kawan. Pilihan terbaik adalah mendorong atau menutup permainan di lajur pusat ini. Bisa juga dilakukan oleh hitam. Dan dengan tertutupnya permainan di peta pusat ataupun di sayap raja, kemungkinan permainan berlanjut akan di sayap menteri. Pion A pukul pion B5 mungkin akan dilanjut oleh putih. Pada posisi seperti ini memang sangat kompleks kawan permainan antara Carlsen dan Ian Nepomuk di game kedua ini daripada game yang pertama.
banyak sekali opsi-opsi bagi kedua pemain untuk memilih langkah-langkah terbaiknya. Di sini Yanepo tidak melakukan atau mendorong pionnya maju ke peta F5 ataupun bertarung dengan pion putih. Dia melanjutkan pengembangan gajah B7 dan Carlsen pukul pion F6, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda lompat ke E4 mengancam gajah. Gajah tidak ditarik mundur. Di sini kuda ke A6, lanjut Yanepo melanjutkan pengembangannya. Nanti dengan opsi memberikan dukungan bagi kuda untuk memberikan ancaman di sayap menteri. Dan pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi putih seharusnya kuda pukul gajah skak. Tapi pada posisi ini Carlsen melangkahkan kudanya ke peta E5. Yang menurut analisis atau komentator catur kawan, langkah ini merupakan langkah kesalahan dari Carlsen. Carlsen di sini punya maksud kawan, jika nanti gajah pukul kuda ini maka dia akan mempunyai pion yang cukup kuat di peta E5 untuk mendukung kudanya menjadi gurita di peta D6. Pada posisi ini tadi kawan, langkah terbaik bagi putih harusnya pukul gajah di peta F6 dengan tempo skak. Jika dipukul balik oleh beteng, selanjutnya kuda bisa ke peta E5 untuk mengancam menteri, juga untuk bertarung dengan kuda hitam ini. Jika kuda pukul kuda, pion bisa pukul balik dan putih mempunyai pion yang cukup kuat kawan di peta E5 ini untuk mengontrol peta gelap di depannya. Atau pada posisi seperti ini, saat kuda putih ini dipukul balik menggunakan pion hitam, tentu gajah akan mempunyai tempat yang cukup kuat di peta H6. Tapi Carlsen pada posisi seperti ini tadi kawan, saat Yanepo melanjutkan pengembangan kuda A6, Carlsen melangkahkan kudanya ke peta E5 dan tantangan diterima oleh Yanepo. Gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion. Inilah rencana Carlsen kawan, mempunyai pion di peta E5 ini. Walaupun pion ini terlihat gratis untuk bisa dipukul oleh kuda hitam, tapi kuda putih nanti akan lompat ke G5 membuka serangan bagi kuda hitam dan pion yang ada di belakangnya dengan dukungan menteri serta kuda putih nanti. Pada posisi ini kawan, dengan adanya pion yang maju ke peta E5 ini, peta yang ada di peta D4 sudah tidak ada pion. Di sini sudah tidak ada kontrol lagi, dimanfaatkan oleh Yanepo dengan kuda ke peta C5. Selanjutnya bermanuver ke peta B3. Di sini kawan, kuda ke D6. Lanjut Carlsen melanjutkan rencananya, kuda hitam bergerak ke B3 mengancam beteng juga menggarpu gajah. Beteng bergerak ke B1 oleh Carlsen. Dan disinilah kawan, Carlsen kehilangan atau kalah kualitas perwira setelah Yanepo melakukan pertukaran dua kudanya dengan beteng putih. Dan seperti yang kalian lihat, komposisi perwira sekarang hitam lebih unggul dengan masih mempunyai gajah dan sepasang beteng. Tapi dengan keberadaan kuda putih yang cukup merepotkan yang berada di tempat yang cantik seperti ini kawan, juga memberikan masalah bagi hitam. Kita lihat saja di langkah berikutnya seperti apa jadinya. Yanepo menggeser beteng A bergeser ke B8. Selanjutnya beteng putih D1 persiapan memberikan discover attack, dibalas dengan langkah gajah mundur ke A8. Untuk membuka lajur bagi betengnya untuk segera beraksi, nanti diikuti dengan langkah pion B pukul pion A4. Tapi langkah pion B pukul pion A4 ini lebih baik kawan terlebih dahulu dilakukan oleh hitam. Ini untuk segera membuka lajur B bagi betengnya, juga untuk menghindari ancaman dari kuda yang bisa pukul pion B5 ini dan memberikan discover attack. Dan pada posisi seperti tadi kawan, Yanepo langsung memainkan gajah A8 dan ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Carlsen dengan langkah pengorbanan kuda pukul pion B5 memberikan discover attack. Tapi jika berani hitam melakukan pertukaran menteri seperti ini kawan, nanti komposisinya akan jadi seperti ini dan menteri akan melawan dua beteng hitam. Tapi mungkin pada posisi seperti ini kawan, nanti putih bisa berharap dengan pion bebasnya untuk menjadi presiden lagi. Dan rasanya juga sulit bagi hitam bermain dengan komposisi seperti ini kawan. Apalagi struktur pionnya ini cukup lemah, bisa diserang oleh menteri putih nanti. Tapi Carlsen tidak memilih variasi ini kawan. Dia pada posisi ini memilih langkah gajah ke peta E4 untuk mengincar pion lemah peta H7 ini. Dan pada posisi ini pion G6 harusnya bisa dimainkan oleh hitam untuk menutup diagonal terang ini. Di sini Yanepo bermain dengan pion C3.
Pada posisi ini kawan, apabila hitam melanjutkan pion B pukul pion A4 untuk membuka lajur B inilah yang akan ditakutkan oleh hitam atau Yanepo. Putih akan mengorbankan gajahnya jika diterima, menteri akan ke H5 skak, raja bergeser, beteng akan naik memberikan ancaman skakmat berikutnya. Menteri hitam akan bergeser ke peta E7 kawan, beteng akan bergeser memberikan ancaman skakmat di peta H7 atau H8. Jadi mau tidak mau menteri akan pukul beteng dan akan bisa dipukul balik. Dan kita akan temui variasi seperti ini nanti. Dan tentu saja berat juga bagi hitam dengan komposisi seperti ini kawan. Apalagi putih mempunyai kuda yang cukup menjadi monster di peta D6 ini. Mungkin inilah yang ditakutkan oleh Yanepo jika bermain dengan variasi seperti ini. Pada posisi ini kawan, langkah pion G6 bisa jadi pilihan utama, tapi Yanepo bermain dengan pion C3, membuat langkah pengorbanan memberikan salah satu pion yang bertumpuk. Harapan dari Yanepo adalah seperti ini kawan. Jika pion pukul pion, selanjutnya adalah pion B pukul pion A4 membuka lajur bagi beteng. Jika putih melakukan pengorbanan gajah, bisa diambil oleh raja. Menteri H5 skak, raja bisa bergeser. Jika beteng naik, ini bisa diantisipasi dengan pion C5 membuka diagonal terang dan nanti mempersiapkan beteng meluncur ke B1. Ancamannya tentu skakmat jika beteng langsung bergeser. Jadi putih bisa mengantisipasi dengan beteng bergeser ke D1 atau mengorbankan pertukaran betengnya lagi kawan. Jika beteng bergeser ke D1, selanjutnya adalah menteri akan ke peta C6 memberikan ancaman skakmat. Ditutup oleh pion F3, pion disikat oleh beteng, menteri akan ke G4. Di sini beteng bisa melakukan pengorbanan, dipukul oleh menteri, menteri hitam akan ke H1 dan menteri akan mendapatkan beteng di D1. Inilah harapan Yanepo bermain dengan pion C3 ini. Tapi Carlsen merespon dengan langkah menteri C2. Persiapan pukul pion atau mendukung gajah untuk menyikat pion H7. Direspon dengan pion G6. Selanjutnya pion B pukul pion C3 oleh Carlsen. Pion B pukul pion A4. Langkah menteri bergeser ke peta G7 ini patut dipertimbangkan oleh hitam kawan untuk mengincar pion E5. Jika pion F4, hitam bisa melanjutkan dengan pion G5, membuat serangan balik lewat sayap raja. Tapi di sini tadi Yanepo langsung membuka lajur B dengan pionnya. Di sini dibalas dengan langkah menteri pukul pion A4. Selanjutnya beteng bergeser ke peta D8 untuk memperkuat posisi menterinya. Dilanjut dengan langkah beteng bergeser ke A1 mengincar pion A7. Di sini pion C5 oleh Yanepo membuka tantangan pertukaran menteri juga pertukaran gajah terang. Jika sekarang menteri pukul pion A7 ini kawan, maka ini adalah langkah blunder. Menteri akan pukul menteri, dipukul balik. Selanjutnya beteng akan pukul kuda menghilangkan penjaga gajah di peta E4 ini. Gajah pukul gajah. Dan selanjutnya beteng bisa bergerak ke D2 dan hitam akan menang dengan komposisi seperti ini. Jadi Carlsen hanya bermain dengan langkah menteri ke C4 untuk persiapan ambil pion. Di sini dibalas dengan langkah pertukaran gajah dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya akan memberikan ancaman skak karbuan. Raja bergeser ke H8, kuda kembali ke D6 oleh Carlsen dan beteng naik ke B6. Persiapan mungkin bertumpuk atau mengincar kuda untuk mendapatkan satu pion di langkah berikutnya. Di sini Carlsen ambil pion, dibalas beteng D bergeser ke B8, bertumpuk di lajur B. Selanjutnya memberikan ancaman skak dan bertukar dengan beteng putih. Raja menghindar ke G2. Sekarang pion A6 dan raja bergeser ke H3 untuk mencari tempat yang lebih aman atau tertutup. Di sini beteng ke C6 mengancam menteri. Menteri ke D4 dan raja bergeser ke G8 menghindari satu diagonal dengan menteri putih. Sekarang Carlsen memainkan pion C4 untuk didorong kembali. Menteri bergerak ke C7. Jika pion didorong maka akan disikat oleh beteng. Juga menteri hitam ini untuk menghindari pimpinan dari menteri putih kawan. Dan sekarang menteri bergerak ke G4 mengincar pion. Di sini pion tidak di backup kawan. Yanepo memilih untuk pukul kuda dengan beteng dan terjadi pertukaran di sini. Sekarang selanjutnya pion C5. Menteri pukul pion C5 dan menteri putih pukul pion E6 skak. Raja ke G7 dan beteng pukul pion yang ada di peta A6 oleh Carlsen. Dan sekarang kawan, Carlsen unggul satu pion.
Tapi dengan komposisi seperti ini kawan, hanya selisih 1 pion seperti ini, kebanyakan permainan akan berakhir miss. Kecuali jika kalian yang main, pasti kalian akan menang jika pedagang hitam kawan. Mungkin saja. Oke, kita lanjut langkah berikutnya. Beteng F8 oleh Ian Nepo mengincar pion. Pion didorong maju 2 langkah ke F4. Menteri ke F5 skak menantang pertukaran dan terjadi pertukaran menteri. Dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng A7 skak. Raja ke G8 dan raja putih ke G4. Dibalas dengan beteng bergerak ke B5. Sekarang beteng ke E7. Dibalas dengan beteng bergerak ke A5, tetap membatasi ruang bagi raja untuk melintas ke depan. Beteng putih ke E5 menantang pertukaran beteng. Ditolak oleh Ian Nepo, beteng bergerak ke A7. Sekarang pion H4 oleh Carlsen. Raja ke G7. Dibalas dengan pion H5 menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak, raja ke H6. Sekarang raja putih ke H4. Selanjutnya beteng hitam A1, persiapan melakukan skak dari belakang. Di sini pion G4 oleh Carlsen, beteng H1 skak, raja bergeser ke G3 dan pion G pukul pion H5 dibalas dengan beteng E6 skak, raja ke G7. Selanjutnya pion G5 oleh Carlsen, di sini beteng G1 skak, raja ke F2, beteng bergeser ke A1. Beteng H6 oleh Carlsen ingin mengeliminasi pion hitam ini. Dibalas Ian Nepo, beteng A4 sama-sama memberikan ancaman bagi pion. Di sini raja ke F3, beteng A3 skak, raja ke F2 dan beteng ke A4. Lagi-lagi memberikan ancaman bagi pion F4 ini. Dan pada posisi ini kawan, kedua pemain sepakat remis. Karena memang kawan, jika dilanjutkan, beteng hitam ini tetap nanti akan melakukan skak dan tetap mengincar pion F4. Jadi saya tidak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya seperti apa. Kalian sendiri pasti sudah paham. Pada posisi ini di langkah ke-58 ini permainan sekali lagi berakhir miss di game kedua tadi malam. Itulah kawan permainan game kedua tadi malam antara Carlsen versus Ian Nepo. Permainan tadi sangat kompleks di middle game kawan. Banyak sekali analisa-analisa yang harusnya bisa saya tunjukkan. Tapi mengingat agar videonya tidak terlalu panjang, jadi saya pilih-pilih momen-momen tertentu saja. Nanti malam masih berlanjut game ketiga mereka kawan. Dan kita akan tunggu dan nanti sore sambil menunggu game mereka. Dan mungkin nanti sore saya akan isi dengan salah satu game terbaik dari Ian Nepo. Oke kawan, itulah permainan mereka. Semoga permainan tadi bisa menghibur kalian dan bisa menjadi bahan referensi dalam permainan Katalan, khususnya Katalan tertutup. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.